Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk semua warga Kota Mayantara. Masih bersama saya, Justinus, dalam podcast Komunikota yang keren dan dalam ini. Dari dan bersama dengan Borneo Corner, hari ini saya ingin mengajak kita berbincang-bincang tentang sungai. Sungai yang dulu merupakan arah hadap hidup, sekarang kemudian menjadi arah atau kiblat untuk membuang hajat. Kita semua tahu bahwa negeri kita adalah negeri yang mempunyai kawasan laut yang sangat luas. Tetapi juga kita mempunyai banyak sungai atau badan air di tiap-tiap daerah gitu. Samarinda misalnya sebagai kota ibu kota Provinsi Kalimantan Timur, seperti kota-kota lainnya juga tumbuh dari sungai. Kota ini berkembang dan kota ini kemudian besar karena sungai-sungainya. Di kota ini sebagian wilayahnya dialiri oleh banyak anak sungai. Namun kini sebagian sungai itu bermasalah, entah karena pendangkalan, kemudian mengalami penyempitan, tetapi juga pada umumnya terjadi pencemaran. Jadi kita mempunyai setidaknya 3 masalah, yaitu atau kita sebut saja sebagai 3T, yaitu terlalu banyak air di musim hujan, terlalu sedikit air pada musim kemarau, dan terlalu kotor di sepanjang musimnya gitu. Nah, persoalan lain sebetulnya juga saat ini anak-anak sungai yang mengaliri sebagian wilayah Samarinda, sebagian juga sudah kemudian menghilang atau bahkan berubah fungsinya hanya sekedar menjadi saluran air atau parit saja. Tentu saja sungai sebagai tempat untuk mengalirkan air mempunyai fungsi yang sangat vital. Jadi selain sebagai sumber air bersih, sungai juga merupakan sarana atau alat yang secara alami bertugas untuk mengatur dan mengendalikan banjir. Bisa disimpulkan saat ini hampir semua sungai di Samarinda mengalami krisis yang kemudian akan membuat Samarinda sebagai kota air kini sudah berubah menjadi kota banjir. Soal sungai ini ada yang sering kita lupakan, seolah-olah sungai itu terbentuk sekitar 50 tahun yang lalu atau bahkan mungkin 100 tahun yang lalu. Padahal sungai ini sebetulnya sudah terjadi sejak ribuan tahun lalu, bahkan mungkin jutaan tahun yang lalu. Nah, selama masa pembentukan itu sungai melakukan formasi, membuat kesesuaian dengan lingkungan, membuat kesesuaian atau membuat pola berdasarkan wilayah-wilayah yang kemudian dilewatinya, sehingga kemudian membentuk sebuah sistem yang menetap, paling tidak menetap, karena sebetulnya sungai itu tetap aja dinamis sepanjang masa dia hidup itu. Dengan dengan semua proses formasi itu, kemudian sungai mempunyai banyak kelebihan. Sungai juga kemudian menjadi tempat bertumbuhnya keanekaragaman hayati. Nah, karena itulah kemudian sungai menjadi tempat berkembangnya peradaban manusia. Sejarah manusia atau sejarah perkembangan peradaban manusia umumnya memang dibangun dekat atau di sekitar sungai. Kalau kita kembali ke soal revolusi, memang revolusi besar pertama manusia adalah ketika manusia mampu menaklukkan api. Gitu.
menjadikan api sebagai energi dan manusia bisa menguasai api itu, mengendalikannya, selain untuk penerangan, tetapi juga sebagai energi untuk memasak, sehingga makanan yang dimasak itu kemudian menjadi lebih enak dari ketika dia dikonsumsi begitu saja. Dan itu loncatan pertama manusia yang kemudian dia meninggalkan dunia kebinatangannya. Loncatan yang kedua tentu saja kemudian ketika manusia mulai melakukan yang disebut domestifikasi. Domestifikasi atau kemudian manusia melakukan budidaya terutama dalam agriculture atau pertanian. Ketika manusia berubah dari era yang sebetulnya sebelumnya mereka melakukan yang disebut pengumpulan makanan atau kelompok peramu, kemudian dia menjadi pembudidaya tanaman pangan itu. Nah, area untuk pertumbuhan revolusi ini adalah area sekitar pinggiran sungai, di mana sungai mempunyai area-area yang disebut sebagai floodplain atau dataran banjir. Dataran yang ketika sungai meluap dia digenangi air, dan kemudian ketika surut genangan itu akan meninggalkan sedimen atau lumpur yang mengandung kesuburan. Dan disitulah kemudian manusia bertanam, sehingga kemudian mereka mulai menetap dan membentuk komunitas, sehingga kemudian terbentuklah masyarakat. Dan pelan-pelan kemudian kelompok masyarakat ini berkembang, dan kemudian dia berkembang menjadi kelompok politik, dan sehingga beberapa dalam catatan sejarah Nusantara banyak kerajaan juga tumbuh di pinggiran sungai. Nah, pola cocok tanam pertama itu memang di sekitar pinggiran sungai. Kalau kita ke Jogja, kita bisa mengidentifikasi daerah-daerah yang disebut dengan ledok itu pasti merupakan daerah-daerah pusat dari budidaya pertanian. Ledok itu artinya perlembahan. Nah, dalam perlembahan itu biasanya air sungai akan meluap dan kemudian meninggalkan sedimen yang cocok atau subur untuk dipakai sebagai tempat untuk bercocok tanam. Dari cocok tanam ini, manusia yang kemudian menetap membangun kehidupan bersama. Pinggiran-pinggiran sungai itu kemudian juga bertumbuh menjadi area perdagangan dan juga area pemerintahan. Nah, kalau kita lihat misalnya di Kalimantan Timur, satu kerajaan yang masih yang sangat terkenal misalnya Kutai Kartanegara, dia juga berkembang dari tepian sungai ke tepian sungai yang lainnya, mulai dari yang disebut daerah Kutai Lama, kemudian berpindah ke sekitar Jembayan, dan hingga kemudian dia ke Tangga Arung atau yang kemudian disebut sebagai Tenggarong. Semua itu berada di tepian Sungai Mahakam. Tetapi lama kelamaan kemudian teknologi mesin berkembang, dan sungai sebagai moda transportasi kemudian kalah dengan jalan raya karena penemuan alat transportasi darat yang bermesin, sehingga transportasi darat kemudian menjadi lebih murah, menjadi lebih mudah, dan juga menjadi lebih aman dan cepat gitu. Nah, kehadiran transportasi darat yang makin maju ini kemudian membuat akses sungai sebagai jalur transportasi tadi pelan-pelan terlupakan. Sungai yang tadinya merupakan nadi dari mobilitas masyarakat kemudian berubah fungsinya hanya menjadi sumber air, gitu. Baik air bersih maupun air untuk pertanian dan juga air untuk energi, misalnya di bendung, dan kemudian airnya di bendungan itu airnya dimanfaatkan untuk memutar turbin sehingga menghasilkan energi listrik. Di sebagian tempat memang sungai juga kemudian masih berfungsi sebagai tempat untuk memenuhi kebutuhan protein, karena di dalamnya masih hidup banyak ikan, udang, dan makhluk-makhluk lainnya yang seperti kerang dan kepiting dan lain sebagainya, yang kemudian masih bisa menjadi sumber tangkapan dan sumber nutrisi untuk masyarakat di sekitarnya.
Tapi fungsi sungai sebagai sumber nutrisi juga pelan-pelan, atau sumber protein tadi kemudian pelan-pelan juga mulai tergeser karena budidaya perikanan darat itu di kolam-kolam juga kemudian tumbuh subur di mana-mana. Dengan semakin berkurangnya fungsi sungai, semakin berkurangnya ketergantungan masyarakat pada sungai, akibatnya kepedulian dan perhatian masyarakat kepada sungai juga menjadi semakin menurun. Budaya sungai atau budaya mengerti air juga perlahan-lahan menjadi luntur. Ini bisa kita saksikan di perkotaan, misalnya di daerah Samarinda, daerah-daerah sekitar tepian sungai kemudian menjadi area yang paling kumuh. Pusat-pusat permukiman yang tidak tertata umumnya tumbuh di sekitar pinggiran sungai. Kenapa? Karena area dekat sungai biasanya area yang abu-abu, di mana kepemilikan lahannya tidak jelas, sehingga harga tanahnya kemudian relatif lebih murah, dan kalaupun harus menyewa rumah di sekitar sungai juga sewanya menjadi lebih menjadi lebih murah gitu. Nah, karena perkembangan ini kemudian sungai kehilangan wajah. Sungai yang dahulu adalah primadona kemudian menjadi merana ceritanya pada hari ini. Nah, di masa lalu seperti tadi saya katakan bahwa sungai adalah arah hadap hidup, dan itu ditunjukkan lewat bangunan rumah yang sebetulnya pada masa-masa itu komunitas yang masih menghargai sungai, rumahnya akan selalu menghadap ke arah sungai sehingga sungai menjadi beranda depan. Tetapi kemudian posisi rumah itu bergeser ketika kemudian di pinggiran sungai itu tumbuh jalan raya, dan kemudian jalan raya menjadi kiblat dari masyarakat, dan kemudian rumah berputar sehingga dia membelakangi sungai. Dan apapun yang kemudian membelakangi itu, tentu itu juga merupakan sikap di mana hal-hal yang di belakang itu selalu hal-hal yang tidak terlalu diperhatikan, atau hal-hal yang di belakang itu adalah hal-hal yang untuk menyembunyikan atau membuang segala kebusukan. Jadi dengan perubahan sikap itu, maka sungai yang dahulu diperlakukan dengan terhormat, bukan hanya sebagai tempat hidup atau tempat yang memberikan penghidupan untuk manusia saja, melainkan juga untuk manusia lainnya, kemudian menjadi terlupakan. Jalan raya kemudian menjadi arah hadap hidup yang baru. Lokasi-lokasi yang disebut premium, lokasi-lokasi yang disebut strategis adalah lokasi-lokasi yang berada di dekat jalan raya atau berada di pusat dari berbagai macam persimpangan jalan. Sungai kemudian dilupakan, sungai tidak diperhatikan, dan menjadi kemudian beranda belakang, tempat semua buangan kemudian dilemparkan. Sungai bahkan kemudian menjadi kiblat untuk membuang hajat. Semua yang tidak diperlukan lagi, yang tidak lagi berguna, yang tidak lagi diperlukan, kemudian disemayamkan di sungai. Sungai seperti menjadi pemakaman untuk semua hal yang tidak lagi terhormat. Nah, karena itu kemudian sungai-sungai terutama di perkotaan atau di bagian hilir atau mulai dari tengah hingga hilir kemudian menjadi rusak dan tercemar, kehilangan fungsi untuk mempertahankan keseimbangan air antara hulu dan hilir. Di perkotaan kemudian banyak rumah didirikan di pinggiran sungai, bahkan kemudian dia masuk sungai, membuat aliran sungai menjadi terhambat, membuat badan sungai kemudian menyempit, dan tentu saja membuat sungai tercemar karena semua kotoran yang dihasilkan oleh rumah atau permukiman itu kemudian dibuang secara langsung ke sungai. Selain permukiman, juga di pinggiran sungai tumbuh dengan subur industri-industri baik kecil maupun besar yang butuh air dan juga butuh saluran pembuangan. Kalau kita punya kesempatan untuk menyusuri Sungai Karangamus misalnya, kita akan melihat bahwa di atas sungai ada banyak tempat pemotongan unggas gitu, yang kemudian juga membuang semua limbahnya, darah, kotoran,
dan lemak dan semuanya itu masuk ke sungai secara langsung. Tapi juga di sepanjang Sungai Karangamus dengan mudah kita menemukan industri-industri pengolahan makanan, terutama tahu dan tempe yang juga membuang limbahnya secara langsung ke sungai, tetapi juga memanfaatkan air sungainya untuk mencuci atau memisahkan kulit ari kedelai dari biji kedelai yang sehingga untuk dan setelah terpisah kemudian biji-biji kedelai itu bisa difermentasi agar menjadi tempe atau kemudian dia dihancurkan menjadi tahu. Nah, wajah sungai yang kemudian merana ini kita bisa saksikan di banyak sungai, bukan hanya Sungai Karangamus tapi juga misalnya Sungai Karangasem, Sungai Karangasem kecil dan Sungai Karangasem besar. Tapi juga sungai-sungai yang lain dan bahkan mungkin sungai-sungai yang tidak kita kenali lagi. Kalau kita di Samarinda ada banyak daerah dinamai dengan sei di depannya, misalnya ada sei Pinang, sei Kunjang, sei Keledang, sei Kerbo dan lain-lain. Sei itu pasti menunjukkan daerah itu ada anak sungai. Dan kini sebagian anak sungai itu mungkin sulit untuk kita temukan lagi.